Tata cara merawat jenazah. Yang pertama adalah dengan memandikan jenazah. Terus caranya, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Setelah jenazah mengenakan kain basahan, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah dengan membersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. Bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. Siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. Memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Siram dengan air kapur barus. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok bagian tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai tubuhnya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Setelah memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Kegiatan di atas menampilkan kegiatan mewujudkan jenazah. Kegiatan tersebut harus dilakukan dengan teratur dan berulang-ulang. Jangan sampai kita menyakiti jenazah jika melakukan dengan kasar atau tidak lembut. Untuk itu diperlukan pemahaman agar kita dapat merawat jenazah, memandikan jenazah, mewudukan jenazah dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Kita harus mempersiapkan kain bersih. Kain bersih berguna untuk mengelap jenazah agar jenazah dapat segera dikafani. Yaitu tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, siapkan kain kafan yang terdiri dari 5 lembar kain putih. Yang kedua, susunlah kain kafan yang telah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan benar. Yang ketiga, angkatlah jenazah dalam kondisi tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar. Taburi wewangian atau kapur barus. Yang selanjutnya, tutuplah seluruh lubang pada tubuh yang mungkin dapat mengeluarkan kotoran dengan kapas. Lalu, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Lalu, pakaikan sarung, kerudung, dan baju kurung. Selanjutnya, dandani rambutnya menggunakan 3 dandanan lalu julurkan ke belakang. Lalu bungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, selanjutnya gulungkan ke dalam. Yang terakhir yaitu ikat menggunakan tali pengikat yang sudah disiapkan. Yang ketiga adalah kegiatan mensalatkan jenazah. Mensalatkan jenazah terdiri dari 4 takbir. Terdapat 1 imam dan makmum yang berada di belakang imam. Imam berada di tengah-tengah jenazah dan imam bertugas memimpin jalannya sholat jenazah. Sholat jenazah dilakukan dan dibacakan di dalam hati dan tanpa adanya gerakan sujud ataupun gerakan lainnya, hanya terdiri dari takbir. Tugas kita yang terakhir dalam mengurus jenazah yaitu menguburkannya. Yang pertama, jenazah dikuburkan dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri, dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukuran 1 zira lebih 1 jengkal. Biasanya kita mengukur setinggi 2 meter. Yang kedua, wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Sekiranya jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat dan telah diuruk tanah, maka liang kubur wajib digali kembali dan menghadapkan jenazahnya ke arah kiblat bila diperkirakan belum berubah. Disunahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke bumi. Yang ketiga, bila tanahnya keras, disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Yang dimaksud liang lahat di sini adalah
Lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Jenazah diletakkan di lubang tersebut, kemudian ditutup dengan menggunakan batu pipih agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Namun, apabila tanahnya gembur, maka disunahkan dibuat semacam belahan di bagian paling bawah liang kubur, seukuran dengan dapat menampung jenazah, di mana di kedua tepinya dibuat struktur batu bata atau semisalnya. Jenazah diletakkan di belahan liang kubur tersebut, kemudian di bagian atasnya ditutup dengan batu pipih lalu diuruk dengan tanah. Setelah itu, jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur. Disunahkan pula untuk melepas tali ikatan dimulai dari kepala. Setelahnya, jenazah diazani dan setelah itu jenazah ditutup menggunakan papan dan seterusnya diuruk menggunakan tanah.